Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anggita. Hari ini saya akan membawakan materi tentang burnout. Pernahkah kalian merasakan lelah yang tak ada ujungnya? Semua hal terasa begitu berat, tidak ada energi untuk beraktivitas. Tekanan tersebut bisa saja berasal dari lingkungan, pertemanan, maupun pekerjaan. Apabila kalian merasakan stres yang tidak ada habisnya, kalian perlu waspada. Mungkin kalian sedang mengalami yang namanya burnout. Menurut WHO, burnout itu merupakan fenomena kelelahan bekerja yang mengklasifikasikan dalam penyakit internasional terbaru, di mana burnout digambarkan sebagai sindrom stres kronis akibat pekerjaan yang belum berhasil dikelola. Serta burnout memiliki 3 elemen, yaitu perasaan lelah, terasing dari pekerjaan, dan kinerja yang buruk di tempat kerja. Burnout dapat berdampak negatif pada saat bekerja dan dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Efek dari fenomena burnout ini itu bisa berupa kelelahan emosional, fisik, dan mental yang berkepanjangan, sehingga seseorang mulai kehilangan minat dan motivasi. Burnout juga bisa mengurangi produktivitas dan mengurangi energi, sehingga membuat seseorang merasa tidak berdaya, putus asa, lemah, dan cepat marah. Mengapa sih kita harus mengenal burnout? Pentingnya mengenal burnout adalah untuk mewaspadai kondisi stres kronis yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik. Yang pertama, dampak mental. Burnout dapat menyebabkan perasaan lelah, lemah, tidak berdaya, dan berpikiran negatif. Penderita burnout juga dapat mengalami depresi, kecemasan, dan meragukan diri sendiri. Lalu yang kedua, ada dampak fisik. Burnout dapat menyebabkan masalah pencernaan, tekanan darah tinggi, imunitas tubuh menurun, dan gangguan tidur. Lalu yang ketiga, dampak pada pekerjaan. Penderita burnout sering menunda-nunda pekerjaan tanpa alasan yang jelas. Sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin meminta kalian untuk memikirkan, membayangkan saat dimana kalian memiliki pekerjaan yang banyak dan menumpuk, serta deadline yang ketat, dan istirahat yang sangat sedikit. Seberapa sering sih Anda merasakan hal-hal seperti itu? Coba diingat dan dipikirkan lagi. Seberapa sering kalian melakukan pekerjaan secara terus-menerus tanpa memiliki istirahat yang cukup? Jika sudah, bisa disimpan dan kita lanjut ke materi selanjutnya. Lalu sebenarnya apa sih burnout itu? Menurut Maslach dan Letter, burnout adalah sindrom psikologis yang ditandai oleh kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan rasa pencapaian pribadi. Berdasarkan pengertian tadi, terdapat 3 dimensi burnout. Yang pertama itu ada kelelahan emosional. Ini adalah perasaan terkurasnya energi emosional akibat tuntutan pekerjaan yang berlebihan. Kelelahan emosional muncul ketika individu merasa kelelahan secara mental dan fisik, sehingga sulit bagi mereka untuk melanjutkan tugas sehari-hari dengan antusias. Kondisi ini dapat memicu rasa kewalahan dan keputusasaan. Lalu yang kedua, ada depersonalisasi. Depersonalisasi ini mengacu pada respon negatif atau sikap sinis terhadap pekerjaan dan orang-orang di tempat kerja. Seringkali diiringi dengan perasaan terpisah dari diri sendiri atau orang lain. Dalam konteks ini, individu mungkin melihat rekan kerja atau klien sebagai objek atau angka alih-alih manusia. Depersonalisasi juga dapat menyebabkan hilangnya empati dan hubungan yang lebih tegang di lingkungan kerja. Lalu yang ketiga, yang terakhir, adalah penurunan rasa pencapaian pribadi. Pada dimensi ini, individu merasa bahwa prestasi mereka menurun dan tidak memuaskan. Mereka mungkin merasa kurang kompeten atau tidak berhasil dalam pekerjaan mereka. Bahkan dalam hal-hal yang sebelumnya bisa mereka selesaikan dengan baik, hal ini dapat merusak
motivasi kerja, serta kepuasan dalam peran profesional mereka. Burnout ini sangat penting dan harus diatasi. Kenapa begitu? Karena dengan kita mengatasi burnout dapat mencegah dampak negatif pada kesehatan mental dan fisik. Burnout yang tidak diatasi dapat menyebabkan masalah serius seperti depresi, kecemasan, dan berbagai masalah kesehatan fisik. Masalah dan Letter menekankan bahwa mengenali tanda-tanda burnout sejak dini dapat membantu individu mengambil langkah pencegahan yang tepat sebelum mengalami kelelahan yang lebih parah. Lalu yang kedua, untuk memperbaiki kinerja dan produktivitas kerja. Burnout dapat menurunkan motivasi dan efisiensi kerja. Dengan memahami burnout, individu maupun organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan kualitas hubungan sosial dan profesional. Burnout sering menyebabkan sikap sinis dan depersonalisasi yang dapat mempengaruhi hubungan kerja dengan rekan sejawat maupun orang yang dilayani. Mengenal dan mengatasi burnout dapat memperbaiki hubungan ini dan menjaga kesejahteraan di lingkungan kerja dan menciptakan suasana kerja yang lebih suportif. Lalu yang keempat, yang terakhir, membantu membuat kebijakan kesehatan kerja yang lebih baik. Dengan mengenal burnout, manajemen dapat menerapkan kebijakan kesehatan kerja yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ini penting dalam membentuk budaya kerja yang lebih positif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana caranya mengatasi burnout? Caranya sangat mudah. Kalian bisa menerapkan konsep cantik dalam mengatasi burnout. Yang pertama, C. Cukup tidur. Untuk mendapatkan tidur yang berkualitas setiap malam, tidur yang cukup membantu memulihkan energi dan meningkatkan konsentrasi sehingga kamu akan lebih mampu menghadapi stres. Yang kedua, A. Aktif berolahraga. Luangkan waktu untuk berolahraga secara teratur. Aktivitas fisik dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi tingkat stres, memberikan energi tambahan untuk menjalani hari. Lalu yang ketiga, nikmati hobi. Jangan lupakan kegiatan yang kita nikmati. Melakukan hobi atau aktivitas yang membuat bahagia bisa membantu merelaksasikan pikiran dan mengurangi tekanan. Lalu yang keempat, menurunkan beban. Jika merasa terlalu terbebani, bicaralah dengan atasan atau manajer tentang pembagian kerja yang lebih seimbang. Mengurangi beban kerja bisa berdampak besar pada tingkat stres. Lalu yang kelima, informasikan perasaan. Cari dukungan dari teman, keluarga, atau rekan kerja. Berbagi perasaan dapat membantu mengurangi beban emosional dan memberikan perspektif baru. Lalu yang keenam, yang terakhir, kelola prioritas. Buat daftar tugas harian dan atur prioritasnya. Fokus pada hal-hal yang paling penting untuk menghindari perasaan kewalahan dari banyaknya pekerjaan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini adalah burnout itu merupakan fenomena yang dapat berdampak serius pada kesejahteraan mental, fisik, dan kinerja individu di tempat kerja. Dengan mengenali tanda-tanda burnout dan mengimplementasikan strategi pencegahan seperti memastikan tidur yang cukup, berolahraga, menikmati hobi, serta mengelola beban kerja dan prioritas, individu dan organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Mengatasi burnout bukan hanya penting untuk kesehatan individu, tetapi juga untuk menjaga kualitas hubungan sosial dan profesional di tempat kerja, serta mendukung kebijakan kesehatan kerja yang berkelanjutan. Saya harap dengan kalian memahami materi yang saya bawakan, kalian dapat mengenali ciri-ciri burnout dan dapat langsung mengatasinya. Dengan materi ini juga saya berharap kalian lebih bijak dan peduli terhadap diri sendiri, terutama terhadap kesehatan mental dan fisik kalian.
Mungkin cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.